Puji Tuhan, Shalom, selamat siang teman-teman, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada, khususnya yang ada di Indonesia, wilayah tengah dan wilayah barat. Dan tentunya saya mengucapkan selamat sore untuk saudara-saudari yang ada di wilayah Indonesia Timur ya. Pada kesempatan ini seperti apa yang saya sudah eh, tetapkan di judul yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah bagaimana sebuah kesaksian dari seorang yang dulunya adalah Muslim, tetapi akhirnya menjadi seorang pengikut Kristus ya. Dan tidak lagi berlama-lama, Bapak Ibu Saudara-saudari, langsung saja saya akan uh, menampilkannya dan saya akan menyapa sang narasumber kita yaitu Ibu Grace Natalia ya. Shalom, selamat siang dan selamat sore Bu Grace. Ini karena di wilayah barat masih siang di sini. Selamat sore untuk wilayah Papua, selamat siang untuk wilayah barat. Shalom. Ya. Shalom, shalom. Bagaimana kabarnya Bu? Ini kita sudah lama tidak buat live lagi. Puji Tuhan baik. Haleluya. Puji Tuhan baik ya. Oke, pada kesempatan siang ini ya Bu ya, mungkin kebetulan ini kan sudah lama sekali ya, dan Ibu boleh menyaksikan bagaimana kasih Tuhan dalam kehidupan Ibu. Tentunya boleh kembali sampaikan karena memang di sini juga masih banyak yang baru masuk begitu, dan mungkin sebelumnya mereka belum mendengarkan bagaimana kesaksian Ibu ya, dari dulunya seorang Muslim tetapi akhirnya menjadi seorang pengikut Kristus ya. Bagaimana perjalanan hidupnya nanti pada kesempatan ini diberikan kesempatan untuk Ibu untuk menyampaikannya kepada kita semua. Saya persilakan Ibu Grace Natalia untuk memberikan kesaksiannya. Silakan Bu. Shalom. Selamat sore untuk wilayah Papua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dalam kesempatan pada sore hari ini, bukan karena kebetulan, tetapi semua karena kasih Tuhan. Sehingga pada sore hari ini, saya diberi kesempatan untuk bisa live di channel Bapak Samasi pada sore hari ini. Puji Tuhan, tidak berlama-lama lagi, saya akan bersaksi tentang bagaimana perjalanan hidup saya sejak dari Muslim sampai saya terima Tuhan Yesus dan mengikut Kristus sampai saat ini. Puji Tuhan, selama ini saya memang lahir dari Muslim. Kakek, nenek, orang tua, bapak, ibu, keluarga, saudara, semua Muslim. Dan saya dibesarkan di tengah-tengah keluarga Muslim. Ya, dan saya juga tidak pernah berpikir akan mengikut Kristus. Saya dari kecil memang hidup di tengah-tengah keluarga Muslim. Tapi waktu itu saya zaman anak-anak taat di agama ke-Islam, mengaji, sholat, semua saya lakukan. Dan itu bukan keinginan saya untuk mengikut Kristus. Diajarkan nenek mengaji, taat, sekolah al-khairat, dan zaman-zaman saya masih anak-anak, sangat taat beragama Islam. Karena orang tua saya, bapak saya memang imam, kakek saya haji.
Jadi dengan perjalanan hidup saya, waktu itu saya sakit. Dan saya tidak tahu itu kalau masalah sakit saya itu kanker di otak. Saya tidak pernah tahu. Cuman memang sering waktu masih sekolah, kalau lagi apel upacara, sering darah keluar dari hidung. Tapi saya berpikir itu karena hanya mimisan. Saya tidak pernah berpikir sejauh itu. Setelah saya tahu, waktu itu saya kerja di PT PLTA Slewana di Sulawesi. Di situ saya sebagai cleaning service. Dan saya sakit. Setelah diperiksa di rumah sakit, ternyata itu. Saya seperti itu, mengalami penyakit itu, kanker. Tapi sebagai manusia, saya sangat berpikir, apalagi saya seorang janda, hidupi anak-anak, membiayai anak-anak, anak-anak butuh biaya sekolah, saya mau dapat dari mana? Tidak mungkin saya berharap di orang tua sudah tua, sedangkan penghasilan orang tua hanya mengharap dari hasil tahunan, panen-panen tahunan, kelapa. Tidak mungkin. Anak-anak saya juga hanya saya titip di orang tua. Saya bekerja, merantau di mana-mana untuk nafkahi anak-anak. Seiring berjalannya waktu, ada seorang ibu yang baik hati, dia pekerjakan saya di warung makannya dari 2007 sampai 2014 awal. Dan setelah 2014, saya diajak ke Papua. Sampai di Papua, saya merantau di sini lagi kerja. Dan pada waktu itu, saya sakit 2014, sekitar bulan Agustus waktu itu. Iya, sekitar bulan Agustus. Saya sakit. Yang jaga saya di kos-kosan itu hanya tetangga-tetangga orang Manado saja. Pada waktu itu darah tumpah banyak sekali dari hidung, kepala saya berat, sakit, dan saya tidak bisa bangun. Selama 2 hari itu saya hanya terbaring di kos, tidak bisa apa-apa. Dan pada saat itu malam, dengan pikiran saya yang sudah tidak tahu bagaimanalah, putus asa lah seperti itu karena sakit saya. Jauh dari keluarga, jauh dari anak-anak, hidup sendiri di perantauan. Banyaklah pikiran saya pada saat itu. Tapi saya berpikir begini, saya harus sholat tahajud. Sedangkan saya mau bangun wudhu saja pakai air, nggak bisa. Terpaksa saya pakai debu dinding saja. Setelah itu saya sholat tahajud. Selesai saya sholat tahajud, saya diam. Dan saya berpikir, apakah ini malaikat maut yang akan datang menjemput saya? Karena pada waktu itu saya tutup mata, tidak bisa buka dalam keadaan sadar. Kalau saya buka itu kelihatan itu plafon-plafon kamar itu berputar karena pusing. Jadi saya lihat itu cahaya, ada datang cahaya di depan pintu kamar saya. Jadi saya berpikir ini malaikat maut sudah yang datang menjemput saya karena saya sudah habis sholat tahajud. Dan saya sudah pasrah waktu itu dengan sakit penyakit saya. Tiba-tiba di pinggir tempat tidur saya ada tekanan.
seperti ada tekanan lutut. Di bagian bantal saya itu miring. Sudah saya yakinkan, perasaan saya sudah saya yakinkan, hati saya sudah saya yakinkan bahwa ini sudah malaikat maut sudah datang menjemput saya, sudah. Saya pasrah, tinggal tetangga-tetangga kos saja yang mengurus jenazah saya, seperti itu pikiran saya. Dalam keadaan sadar, tiba-tiba tangan ada di kepala saya. Tangan di kepala saya, semakin saya yakin itu malaikat maut akan mencabut nyawa saya. Semakin saya yakin, semakin saya yakinkan hati saya. Dan ada suara, ikutlah di jalanku, engkau akan sembuh dan selamat. Tapi suara itu jaraknya masih jauh dari pendengaran saya, dari telinga saya. Kedua kali, sorry teman-temannya. Oke. Ya, lanjut. Saat itu saya berpikir, apa? Tapi masih ada lagi suara itu. Ikutlah di jalanku, engkau akan sembuh dan selamat. Itu suara masih agak jauh dari pendengaran saya. Tiba-tiba sekali lagi, itu suara 3 kali. Ketiga kalinya, suara itu sudah di pinggir telinga saya. Dengan kata-kata yang sama. Ikutlah di jalanku, engkau akan sembuh dan selamat. Tapi saya tidak langsung jawab ya. Belum, tidak. Beberapa menit kemudian, saya baru jawab dengan suara seperti menantang. Iya, saya mau ikut. Yang penting betul-betul saya sembuh. Tiba-tiba tangan itu lepas, tidak ada lagi di kepala saya. Dan tempat tidur saya itu sudah tidak miring lagi. Pelan-pelan saya buka mata, seperti di ini, kepala saya harus tengok ke pintu. Dan saya tengok ke pintu, saya lihat. Langsung saya kaget. Dalam hati saya bilang, kok Tuhan ini orang Kristen yang muncul? Ada apa sebenarnya? Saya sudah ketakutan, keringat dingin. Saya bangun dari tempat tidur, saya banting diri, bangun, duduk, saya banting diri, sampai 3 kali saya buat seperti itu. Perasaan lega, hidung saya itu yang tersumbat, ada darah yang masih mau keluar, cuman karena saya tidak mau bergerak, akhirnya dia tersumbat di dalam hidung. Itu lega, pernapasan saya lega. Tapi keringat dingin itu, badan saya basah seperti badan habis disiram air. Ketakutan, saya bilang pasti ini saya akan dibunuh orang tua. Pasti saya kakak marah besar sama saya. Otomatis saya kakak yang satu laki-laki itu pasti marah besar sama saya. Pasti saya dibunuh dari orang tua, dari saudara. Kenapa juga saya pergi jawab seperti itu? Tiba-tiba saya tengok lagi ke pintu, itu masih ada Tuhan Yesus di pintu. Dengan senyum. Saya bilang mati sudah, saya pasti dibunuh. Saya lihat lagi masih berdiri. Ketiga kalinya saya sudah jawab dengan suara lembut, ya, saya mau ikut. Ya, saya mau ikut. Tiba-tiba saya lihat hilang, tidak ada lagi. Langsung perut saya rasa lapar, haus, saya ke dapur. Di dapur tapi perasaan itu tidak enak. Saya panasin bubur yang dingin, saya bikin air gula, saya minum, tapi saya telan bubur yang tetangga bikin itu sudah seperti rasa telan batu saja. Telan-telan pikiran ini sudah banyak yang saya pikirkan. Pasti saya dibunuh, ini pikiran pasti saya dibunuh. Bibir mulut saya bicara, kenapa saya
jawab, pasti saya dibunuh. Hati saya dan telinga saya selalu ada itu kata-kata, ikutlah aku, kau akan sembuh dan selamat. Itu ada terus di hati saya. Kenapa kau keras? Kenapa kau tidak mau ikut? Kau sudah disembuhkan. Ini pikiran, telinga, bibir, mulut, hati ini semua berbicara. Jadi saya itu seperti tidak bisa mengimbangi. Tubuh saya itu tidak bisa lagi. Saya berpikir banyak sekali. Sampai saya tidak tidur satu malam itu. Taginya saya ke tetangga di belakang, tetangga kos. Saya minta solusi sebenarnya. Saya meminta pendapat. Saya meminta jawaban dari mereka. Tapi tidak ada saya dapatkan. Saya ke sana. Hanya mereka bilang, tetangga itu bilang, Tante Yeni, sudah sembuh. Saya bilang, iya, sudah sembuh. Itu semalam Tuhan orang Kristen yang datang sama saya, sembuhkan saya. Maksudnya saya itu jawab, apa tidak ada. Cuma dia bilang, itu kah? Iya, seperti itu. Ya, saya duduk diam saja di situ. Tidak ada juga bilang, ya sudah kalau orang Kristen Tuhan yang datang sembuhkan, ikut saja tuh. Karena dia sudah datang sembuhkan. Tidak ada bahasa seperti itu. Jadi tunggu sampai jam 2 siang tidak ada, sampai saya sudah makan di situ, terus pulang lagi di kos saya, tidur tapi tidak tidak bisa tidur, gelisah, bolak-balik bangun duduk, saya tidak tahu harus bagaimana. Di situ waktu itu sudah mau Lebaran Idul Adha kayaknya di situ. Saya sudah tidak ada perasaan mau senang-senang bikin ikut apa. Memang saya kirim biaya untuk anak-anak waktu itu Lebaran. Tapi dengan saya sendiri sepertinya tidak ada. Tapi saya di situ belum tahu kalau itu bahasa kata sukacita, tidak ada sukacita seperti itu. Tapi saya belum paham itu. Nah, pada waktu itu Desember tanggal 25, malam tanggal 25, 2014 akhir di situ. Rasa sukacita saya itu rasa senang bagaimana lah. Pas jam 2 siang. Kok tiba-tiba saya senang, kok tiba-tiba saya kepengen ke gereja. Seperti itu. Jadi saya nggak punya ini. Dress untuk saya mau pakai. Mukena saya sudah saya lipat baik. Saya kasih masuk dalam koper. Sudah rapi. Saya ke toko ibu kos. Karena ibu kos di situ ada punya butik. Jadi saya ke situ lihat-lihat dengan uang 120 saya bawa. Jadi saya lihat-lihat ibu kos punya jualan baju-baju, saya lihat ada yang cocok buat saya. Jadi saya tanya berapa, dia bilang 150 waktu itu. Saya bilang, uangku cuma 120, kasih sudah 100 sudah. Ibu kos bilang, tidak. Oh itu dia bilang selalu saja. Dia bilang tidak, 100 saja. Saya langsung simpan uang 100, langsung saya balik ke kos. Dia terima atau tidak, yang jelasnya saya sudah simpan 100, balik ke kos, sampai di kos, saya tanya lagi ke tetangga yang orang Ambon di sebelah saya, di sebelah tempat saya, Mace, kalau ibadah malam kudus itu jam berapa ya? Dia bilang, 6:30 kita sudah kumpul di gereja, kenapa jadi? Tidak, saya cuma pengen tahu saja. Oh iya sudah, saya langsung masuk itu, sekitar jam 4 itu saya sudah siap-siap, saya sudah mandi, saya sudah menyanyi di kamar mandi. Pokoknya itu lagu-lagu Niki Ardila, dia punya ref, saya sudah menyanyi angkang sudah. Selesai, saya sudah siap-siap di kamar, apa. Tapi saya tidak punya Alkitab untuk saya bawa, belum punya apa-apa. Pas 6:30, saya sudah berdiri di depan kos saya, tunggu ini tetangga-tetangga yang mau jalan, orang Ambon ini. Sudah bareng jalan ke gereja sama-sama mereka. Jadi ini tetangga-tetangga yang orang-orang Makassar yang duduk-duduk ngerumpi malam. Saya lewat, dia bilang, Ibu Endang, mau kemana? Mau ke gereja. Iko gila kan? Sediam saja.
tidak bawa apa-apa. Uang koletan pun tidak. Saya ke gereja. Sampai di gereja saya sudah duduk sama-sama dengan tetangga orang Ambon ini. Pas saat mau dengar firman, ibu majelis mertua dari tetangga saya tadi ini antar Alkitab buat saya. Terus kemarin waktu kesaksian saya tidak sempat perlihatkan Alkitab yang diberikan oleh ibu majelis itu ini karena hitam. Yang dikasih ibu majelis waktu pertama kali saya gereja malam kudus. Tapi dia cuma kasih begitu saja, ibu itu cuma kasih begitu saja, dia tidak bilang buka ini yang dihotbahkan sana ayat ini tidak. Jadi saya minta tolong ke tetangga orang Ambon tadi ini, tolong buka apa yang dihotbah itu. Setelah dibuka di situ saya dengar khotbah itu, saya hanya bisa menangis meminta ampun. Saya benar-benar bertobat dengan saya punya perbuatan dulu, selama saya masih di muslim, selama saya janda, selama saya hidup di dunia, selama perbuatan saya sangatlah buruk, sangatlah buruk, sangatlah buruk. Mungkin hanya saya yang perbuatan saya sangat buruk seperti itu. Semua saya akui di dalam gereja pada saat malam kudus itu. Saya menangis sampai saya bilang, kenapa juga pendeta sana tidak stop saja? Kenapa cuma saya punya masa lalu dibuka dalam gereja ini? Tidak adakah yang punya masa lalu seperti saya? Hanya bisa menangis. Saya tatap Alkitab, saya baca. Sampai kapan itu pendeta itu mau stop? Masih bicara terus, masih bongkar saya punya masa lalu. Setelah selesai ibadah malam kudus, saya pulang ke kos. Saya hanya bisa menangis, merenungkan firman tadi, dan merenungkan perjalanan hidup saya yang kotor, yang rusak, dengan menghidupi anak-anak. Banyak yang saya lalui. Itulah cara Tuhan buat saya. Di saat-saat saya putus asa, Tuhan datang. Karena Tuhan belum inginkan saya maut yang merenggut saya, tapi Tuhan punya rencana yang baik buat saya. Maka dari itu Tuhan datang menyembuhkan saya pada saat itu. Di situ saya sadari, pas pagi, nama saya diganti sama Grace Natalia. Rencana saya masih mau pergi ibadah malam tanggal 25 pagi. Tapi karena saya lambat, saya tidak sempat ke gereja lagi pagi. Di situ saya sudah pakai nama Grace Natalia. Dan banyak tekanan yang saya dapat. Saya minta untuk dibaptis dari bapak pendeta itu. Mereka belum ambil alih untuk baptiskan saya. Sampai saya menunggu di 2018. 2019, 2018 saya sempat pulang ke kampung, nikahkan anak saya. Setelah habis menikahkan anak saya kembali lagi ke Jayapura. Setelah saya kembali ke sini, pas 2019 awal, saya kembali lagi ke kampung halaman di Sulawesi. Sampai di sana, kerinduan saya ingin ke gereja. Saya berusaha ke gereja. Saya minta, saya mau ibadah di gereja di kampung saya sendiri. Tapi mereka bilang, jangan hanya masalah
saya datang ibadah, ada konflik lagi yang mau terjadi. Karena memang dulunya ada konflik di situ, di kampung saya, di Poso. Jadi saya juga tahan diri lah. Jadi saya ke gereja di kampung sebelah. Ternyata itu tidak tidak baik-baik saja waktu saya ke gereja itu. Pas jam 10 malam saya dijemput sama polisi. Kalau hamba-hamba Tuhan yang dari gereja itu laporkan saya ke kantor polisi dengan catatan mereka mencurigai saya membawa bom di gereja. Jadi polisi bawa saya ke kantor polisi waktu itu, ke Polsek. Saya ke Polsek, tapi itu waktu itu manusia banyak sekali di Polsek. Mau menghakimi saya, tapi ya cara Tuhan semua, sehingga saya tidak dihakimi oleh manusia. Sampai di dalam kantor polisi saya ditanya-tanya polisi, sampai polisi itu marah-marah saya. Katanya orang tua saya imam, saya tidak hargai. Banyaklah pertanyaan. Jadi saya bilang begini, sebenarnya salah saya apa sampai saya dibawa di kantor polisi? Saya bilang salah saya ke gereja. Terus kenapa kalau saya ke gereja? Jadi hamba Tuhan itu, salah satu hamba Tuhan di situ, dia jawab, ya kata kami tahu, termasuk ada om saya dari pihak keluarga mama. Dia bilang, iya karena kami tahu kamu keluarga dari Islam, bapakmu imam, haji, terus kenapa ke gereja? Terus saya bilang ada hukumannya untuk saya ke gereja. Mau dipenjarakan saya. Kalau mau dipenjarakan sekarang malam ini di mana sel saya supaya saya masuk saja. Dia bilang, tidak seperti itu, tapi kenapa? Saya bilang, saya tidak bawa bom. Kalau tuduhan kalian saya bawa bom, saya tidak bawa bom. Kenapa juga kalian tadi waktu keluar dari gereja, kenapa kalian tidak panggil saya ke rumah pastori? Supaya kalian tanyakan, jangan dilaporkan di kantor polisi seperti ini. Mereka diam saja. Saya bilang, memang kalian tidak pakai otak. Saya bilang begitu. Kalian juga tidak pakai otak. Kenapa juga? Salah saya apa? Polisi bilang, itu sudah laporan mereka. Kamu katanya bawa bom. Seandainya saya bawa bom, pasti kita semua sudah mati. Dan tidak ada satupun datang melaporkan saya di kantor polisi. Bangunan pun akan runtuh, roboh, hangus, terbakar semua kita. Di mana kamu otak kah? Saya bilang begitu. Polisi itu marah. Kok goblok? Kok diam? Kok tidak hargai kok orang tua seperti itu? Dia berdiri banting meja. Saya juga berdiri banting meja. Sekarang saya tanya, di mana sel saya? Kalau memang ada sel saya masuk. Kenapa? Walaupun orang tua saya imam, kiai, kalau saya pilih Tuhan Yesus, kenapa? Dan saya tidak pernah bawa bom di dalam gereja. Terus kalau memang saya mau dipenjarakan, silakan. Di mana kamar saya? Saya mau masuk sekarang. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, tidak ada kamar saya untuk mau selesai, saya pulang. Saya langsung pulang. Ambil motor saya di pinggir jalan, saya pulang. Sampai di rumah, malam paginya sudah ribut. Maka saya sudah terancam. Sudah diusir, orang tua sudah usir saya. Jadi saya tinggal di tengah kampung. Saya sewa rumah per tahun 2 juta. Tapi tidak sampai 1 tahun waktu itu karena terancam juga saya di situ. Anak-anak awalnya tinggal dengan saya, tapi karena hasutan mereka pergi tinggalkan saya. Jadi di dalam rumah itu saya tinggal sendiri. Dan saya berpikir untuk apa jika saya tinggal di kampung saya sendiri kalau saya hidup sendiri, tidak punya siapa-siapa. Jadi waktu itu lampu saya padam. Terus lampu habis. Saya minta tolong ke kakak ipar saya, pinjam uang 25.000. Mereka tidak kasih. Sudah, saya diam saja. Saya pinjam keponakan saya. Keponakan saya bilang, mau diganti dengan cara apa sedangkan bibi tidak kerja. Saya diam saja. Pada malam itu ada tante, keluarga dari mama.
Dia telepon saya, tanya kalau saya sudah makan, dia ajak ke kebunnya. Di situ dia kasih uang saya 100.000. Jadi saya dapat beli token lampu, saya bisa beli gas, gula. Saya pulang ke tempat saya. Dan tiba-tiba malam saya sudah tidur. Jam 2 malam saya dibangunkan. Ada suara kasih bangun saya. Bangun baca firman. Saya bangun baca firman. Di situ niat saya mau kembali ke Jayapura. Saya berdoa, Tuhan, bawa kembali saya ke Jayapura di mana Engkau pernah jamah saya, sembuhkan saya. Di sini saya sama hidup dengan tidak punya siapa-siapa. Ini hidup sendiri, tanpa apa-apa, tanpa keluarga, orang tua, anak-anak. Biar saya hidup di tanah perantauan. Yang jelas-jelas saya hidup sendiri. 1 sen pun uang di tangan saya tidak ada pada pas malam itu. Saya kemasi barang saya, baju-baju saya. Hanya beberapa lembar saja di koper kecil yang saya kemasi. Tiba-tiba pagi, teman saya yang dulu sama-sama kerja di warung, ibu yang pernah bawa saya ke Jayapura, yang pernah saya kerja di warungnya, dia telepon saya, Dang, kamu mau kerja? Oh iya, saya mau. Langsung saja, gaji berapa? Gaji apa yang kau mau? Per hari, per minggu, per bulan? Saya bilang, per hari saja. Langsung berdoa, target 10 hari saja. Saya dapat uang. Tuhan, bawa kembali saya ke tanah Papua. Saya pergi kerja pagi itu. Saya target 10 hari. Setelah 10 hari saya memang dapat gaji dari tempat saya kerja itu. Saya langsung turun ke kota, ke Poso. Sampai di Poso, saya telepon anak saya yang nomor 2. Bisa saya numpang di rumahmu? Boleh, katanya. Kesini saja. Saya ke sana 2 hari. Saya menginap di rumahnya. Dapat kabar di pelabuhan Pantoloan ada kapal. Saya berangkat. Tanya di Pelni tiket berapa? 650. Sedangkan uang di tangan tinggal 650. Saya ke pelabuhan. Sampai di pelabuhan saya tanya, beli tiket di pelabuhan berapa? Katanya 500 ribu. Saya masih duduk di bawah tiang bendera. Duduk diam. Saya hanya tatap langit. Tuhan, kehendakmu yang terjadi. Tidak ada kata-kata lain selain kehendakmu yang terjadi. Tiba-tiba ada ibu orang Manado. Dia opsi dalam kapal. Dia tawarin ke saya, kau sudah beli tiket? Saya bilang, belum. Ibu ini seperti yang sudah lama kenal saya. Ayo, kita patungan saja beli tiket. Bilang, caranya saya 250, kau 250. Dia bilang begitu. Sudah. Oke. Terus saya tanya lagi. Terus nanti pemeriksaan tiket bagaimana? Kita cuma punya tiket 1. Oh, itu gampang. Kalau saat pemeriksaan tiket nanti saya dulu pakai tiket ini. Terus nanti saya antarkan ke Nana. Begitu. Orang Manado tuh. Oh iya, beli tiket, kasih uang 250. Jadi di dompet saya tinggal 250. Naik, lolos, naik kapal. Selama perjalanan itu, ya namanya saya ini, ya pagi, sore itu tidak bisa kalau saya tidak minum teh. Jadi tiap pagi saya belanja teh, sore saya belanja teh. Akhirnya selama perjalanan sampai di Papua, uang di dompet tinggal 20 ribu. Tidak ada lagi. Turun di pelabuhan, uang 20 ribu. Malam, jam 8 malam waktu itu sandar.
Maka saya turun di tanah, saya langsung bilang, puji Tuhan, terima kasih. Saya sudah tiba di tanah Papua. Saya sudah injak tanah Papua. Langsung keluar dari pelabuhan, saya dapat mobil angkot. Saya tanya sopir, tujuan saya mau ke kos lama saya, ke Tanah Hitam, AB Tanah Hitam. Tanya begini, hanya sampai lingkaran saja 80.000. Sedangkan uang saya tinggal 20.000. Saya duduk. Tuhan kehendaknya yang terjadi, Tuhan. Tuhan kau tahu, dompet saya tinggal 20.000, Tuhan. Kehendaknya yang terjadi, Tuhan. Saya diam. 30 menit kemudian sopir ini mau ke lingkaran kah? Dia bilang, iya. Ayo naik sudah. Dia bilang, aduh om, saya punya uang tinggal 20.000 om. Dia bilang, sudah naik saja. Iya kah? Iya naik sudah. Saya naik. Kebetulan sopir itu orang Makassar. Saya naik. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus baik. Saya hanya bisa ucap seperti itu. Sampai lingkaran, saya bayar uang 20.000 sama sopir itu. Sama sekali sudah tidak ada. Tinggal KTP. Saya berdiri di pinggir jalan di lingkaran situ. Mau ke kos lama saya. Ojek tidak satupun. Itu sudah jam 11 malam. Mau jalan kaki juga jauh. Masih jauh. Saya berdiri terus sampai jam 11 malam. Tiba-tiba ada juga itu orang Jawa. Entahlah dia ojek atau apa, dia putar balik di situ. Dia langsung panggil saya, ibu, ayo naik. Tidak baik katanya perempuan berdiri di situ. Di belakang situ sudah banyak bapak-bapak, orang mabuk. Dia bilang, om, tapi saya tidak punya uang lagi. Tadi sisa uang 20.000, saya sudah sewa mobil Star Wagon dari pelabuhan. Sudah naik, sudah. Dia bilang, iyo kak om, iyo naik sudah. Kita sama-sama pendatang, sama-sama perantau. Naik sudah. Tidak baik, situ sudah banyak orang mabuk. Saya naik sudah. Dia bilang, antar kemana? Saya bilang, pos lama di Tanah Hitam. Antar ke situ. Saya titip KTP saya. Saya bilang, om, saya titip KTP saya. Besok-besok saya ketemu om, ada uang saya, nanti saya ambil KTP saya. Sudah, tidak usah, katanya. KTP itu tidak baik untuk mau dititipkan. Itu berguna, bermanfaat. Kupakai saja, kupegang sudah, tidak apa-apa. Kita saling menolong, saling membantu. Kita sama-sama perantau. Begitu itu Bapak itu bilang. Sudah, terima kasih Tuhan Yesus. Terus langsung ke kos lama. Memang di situ ada anak-anak orang timur. Saya ke kos itu, teman-teman saya dulu. Mereka terima saya sampai pagi. 2 hari saya menumpang di mereka. Pas malamnya saya diusir lagi dari yang punya kos di situ. Katanya saya membawa virus COVID, corona. Baru turun dari kapal laut, harusnya dikarantina, tapi saya menginap di kos mereka. Tapi pemeriksaan saya tidak ada COVID. Ya, saya mengalah saja karena yang punya kos berhak. Saya pergi dari kos itu malam, hujan lagi. Saya berdiri di lampu merah pantai. Ada lagi orang yang baik. Ambil saya, bawa di rumahnya, menginap selama beberapa hari. Dan sampai saya tanggal 1 bulan 3 2020 saya dapat kos baru. Saya pindah di kos baru. Sampai 2020 bulan 6 tanggal 14 saya dibaptis di GBI Sungai Yordan. Saya dibaptis di situ. Karena memang waktu COVID itu cuma gereja itu yang buka. Jadi
saya dibaptis di situ. Sejak saya dibaptis, saya terima Tuhan Yesus dalam pertobatan, dalam hidup baru, banyak tantangan, banyak masalah, tidak baik-baik saja. Tetapi saya bersandar hanya kepada Tuhan dan percaya Tuhan pasti membuka jalan bagi saya. Tuhan pasti berkati saya. Dengan keyakinan saya, dengan kesungguhan saya, mengikut Kristus, memikul salib, apapun beban, cobaan, ujian yang saya hadapi, sejak saya dibaptis, sejak saya terima Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, bukan bukan ringan-ringan saja yang saya hadapi. Banyak masalah, banyak tantangan, banyak ujian. Tapi saya selalu berserah. Saya berserah kepada Tuhan saja. Saya bersandar kepada Tuhan saja. Sampai saya pindah gereja dari Sungai Yordan, sekarang saya pindah di gereja. Itu gereja kecil, jemaatnya kami sedikit. Tapi hamba Tuhannya sangat merangkul jemaat. Sangat baik dengan jemaat. Di situ saya sudah melayani. Puji Tuhan. Walaupun suara saya false, tidak baik. Saya malu sebenarnya. Jadi WL, jadi singer. Tetapi kerinduan saya untuk melayani Tuhan tidak membatasi dengan suara saya. Dan ada satu ibu yang menguatkan saya. Bukan manusia yang menilai. Ayo maju. Waktunya, saatnya kita untuk melayani. Selagi Tuhan masih beri kesempatan, memang kerinduan saya untuk melayani Tuhan. Apapun itu, saya melayani Tuhan. Mau WL kah, mau singer kah, ya punya kerinduan untuk melayani Tuhan. Dan berapa kali saya tolak untuk WL, tapi ibu itu bilang, maju, berdoa. Jadi saya berdoa, saya minta. Memang sih saya tidak pede awalnya karena suara saya. Tapi karena saya percaya, saya memuji memuliakan Tuhan, saya menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati manusia. Dan bukan manusia yang menilai suara saya, entahlah musik lari ke gunung, suara saya lari ke laut, tapi hati kerinduan saya yang ingin melayani Tuhan. Itu kerinduan saya. Sampai hari ini, puji Tuhan, saya pribadi saya ibaratkan baju siap pakai. Jadi kalau ada ibu-ibu yang sudah ditetapkan untuk WL, untuk singer, atau WL ibadah keluarga, mereka cancel, nggak siap, saya siap menggantikan mereka. Seperti itu. Walaupun suara saya sangatlah tidak baik. Tapi itulah satu kerinduan saya untuk melayani Tuhan. Dan banyak hal yang saya hadapi. Tuhan perhadapkan dengan banyak masalah. Dan cobaan, ujian. Puji Tuhan, saya sangat bersyukur. Selama ini kan saya bayar kos. Di tempat saya dulu di AB Pantai, saya bayar kos selama saya di Papua sini. Dan Desember kemarin 2022, ibu yang bawa saya dari Palu itu punya lokasi di Hamadi Pantai sini. Jadi saya datang ke sini, awalnya saya masih bayar tempat ini. Setelah ibu itu meninggal, yang punya lokasi ini ambil kembali alih lokasi ini, dan saya diberi tugas untuk menjaga lokasi percetakan usaha batu tela mereka. Di sini saya hidup
menjaga lokasi ini. Hanya modal kepercayaan dari mereka karena mereka orang Cina. Hanya modal kepercayaan sehingga mereka bilang tempat ini tidak usah bayar, tinggal saja. Sampai mereka ambil sepenuhnya lokasi ini untuk membangun, entahlah mereka punya rencana bangun ruko atau apa, akan dibongkar semua ini lokasi sampai saatnya mereka mau ambil. Mereka bebaskan saya tinggal menjaga lokasi ini sampai kapan mereka akan bangun pembangunan mereka. Di situ saya sangat bersyukur sama Tuhan, sebab Tuhan Yesus baik buat saya dalam kehidupan saya. Apapun masalah, apapun cobaan yang diperhadapkan kepada saya tidak pernah ragu, saya tidak pernah khawatir, saya selalu datang bersandar sama Tuhan. Saya selalu katakan Tuhan adalah sahabatku, Bapak adalah Bapakku, karena saya memang hidup sendiri, tidak punya siapa-siapa. Dan satu hal, saya berterima kasih Tuhan ku baik sama saya, keluarga, orang tua, saudara, sudah bisa menghubungi saya, sudah berkomunikasi dengan baik, dan pernah anak saya datang ke sini, anak nomor 2, tinggal sama-sama saya di sini. Dan kemarin 2023, bulan 11 mereka pulang, karena mereka juga ada usaha sendiri di Sulawesi, jadi mereka pulang. Di sini saya sangat bersyukur dan berterima kasih. Tuhan baik. Apapun masalah, apapun cobaan, ujian yang saya hadapi, saya selalu berkata Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sangat baik. Dan saya tidak pernah ragu, tidak pernah khawatir. Memang keterbatasan ekonomi, keterbatasan wawasan saya, tapi semua saya serahkan Tuhan. Tuhan yang ambil alih. Tuhan yang memimpin hidup saya. Tuhan ada bersama saya. Sebab Tuhan adalah Bapa saya, sahabat saya, tempat saya mengadu, tempat saya curhat, tempat saya menangis, tempat saya semua curahkan kegumulan saya. Tidak ada ke siapa-siapa, hanya kepada Tuhan. Dan kemarin saya dapat tekanan dari orang sekitaran sini. Tapi saya percaya pertolongan dari Tuhan selalu ada buat saya. Dan itu memang terjadi. Saya tinggal di tempat sini sendiri, jauh dari tetangga. Tiap malam dihantui ketakutan. Tapi tidak ragu. Saya bilang, iblis tidak akan pernah bisa mengganggu ketenangan saya. Sebab ada Tuhan bersama saya. Di situ saya kuat dalam Tuhan. Dan saya tidak pernah merasa sendiri, merasa ketakutan. Karena memang ada Tuhan bersama saya. Mungkin kesaksian saya sampai di sini, saya kembalikan ke Bapak Pendeta Samasi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya dengan kesaksian saya dapat membangun kerinduan teman-teman kita yang lainnya untuk bersaksi menyatakan kasih kebaikan Tuhan Yesus pada hidup kita. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus berkati kita semua. Selamat sore, shalom. Shalom, shalom. Luar biasa sekali ya Bu ya. Ini kesaksian yang sangat memberkati kita ya. Saya mungkin ada beberapa yang saya tanyakan Bu ya, artinya biar jelas sama pendengar kita pada saat siang hari ini di wilayah barat dan mungkin sore hari ya di wilayah Papua. Yang saya tanyakan mungkin bisa diulas kembali. Ibu lahir tentunya dari dari keluarga Muslim ya Bu ya, dari keluarga Muslim. Kakek seorang haji
kalau saya tidak salah. Sedangkan Iya, orang tua ada juga pekerjaannya di masjid, ada jabatannya imam. sebagai imam ya. Oh, luar biasa sekali, dahsyat ya. Nah, lalu kemudian ketika ibu menjadi seorang pengikut Kristus itu sebelum menikah atau setelah menikah? Saya tidak menikah. Saya memang janda dari uh, 2001. Oke. Tapi pernah menikah kan? Pernah Pernah menikah menikah. Saya menikah dan punya anak sama dan punya Muslim, anak. punya anak. Saat Muslim punya anak, itu berapa orang Bu anaknya saat Muslim? 4. 4 orang. Dan sampai sekarang yang saya mau tanyakan itu, apakah anak ibu masih Muslim atau sudah ikut sama ibu? Masih. Masih Muslim, keempat-empatnya masih Muslim. Wow, ini sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu, ini sebuah perjuangan yang sangat luar biasa loh. Seorang ibu janda yang harus meninggalkan agamanya, meninggalkan anak-anaknya, bahkan juga meninggalkan orang tuanya hanya untuk menjadi seorang pengikut Kristus. Iya ya Bu ya. Dan orang berpikir kalau udah menjadi Kristen atau kalau sudah menjadi pengikut Kristus, kayaknya mereka bisa hidup mewah, menggunakan ini, memakai ini itu. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita melihat tadi bagaimana kesaksian yang sangat luar biasa ini, bahkan sampai sekarang ini Ibu Grace Natalia yang dulunya dia punya nama yaitu Mendang Lana, sampai detik ini beliau belum punya rumah sendiri. Ya Bu ya. Belum. Ya, ini luar biasa Bapak Ibu. Ini sangat luar biasa bagaimana kita boleh melihat ya bahwa pengikut Kristus itu tidak ada iming-iming dikasih mobil, tidak ada diiming-iming dikasih rumah, tidak ada iming-iming dikasih kemewahan. Jadi betul-betul bahwa beliau, ibu ini menjadi seorang pengikut Kristus itu memang benar-benar dari hatinya. Dan tadi kita sudah mendengarkan kalau beliau ini bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya, di saat dia sholat di tengah malam, biasa ya, di saudara kita Muslim ada doa di tengah malam itu namanya sholat tahajud ya, seperti tadi yang Ibu sampaikan, dan dia ketemu Yesus. Nah, di sini Bu, saya kembali bertanya, eh, apakah memang sebelum Ibu bertemu dengan Yesus dalam mimpi itu, apakah Ibu pernah melihat gambar Yesus di gambar-gambarnya orang Kristen? Itu yang saya tanyakan. Ya, memang pernah saya lihat karena dulu kan teman-teman banyak Kristen waktu SD tuh, keluarga mama banyak. Tapi itu hanya saya pikir hanya gambar. Tapi memang yang saya lihat di depan pintu itu nyata sampai saya duduk nyata tubuh manusia, tubuh Kristus. Haleluya. Bukan berupa gambar tubuhnya dengan pakaian putihnya yang diselempang seperti selempang dengan Oh, senyum dan haleluya. tangan kanannya itu di tiang pintu dengan Dahsyat. senyum itu sangat membuat hati damai. Haleluya, betul sekali. Dan saya sering buang muka kenapa Tuhan ya orang Kristen masih berdiri di situ. Betul, betul. Jadi ketika di kamar itu seorang diri, Bu? Seorang diri. Seorang Wah, diri. Ibu, Saya Ibu berusaha pasti mengikhlaskan saya punya hati, sekeraskan saya punya pikiran itu, saya membentak dalam benak saya, dalam hati saya. Tapi Tuhan itu masih berdiri di depan pintu, tapi saya berpikir kenapa tidak pergi-pergi dalam hati saya, kenapa tidak pergi-pergi Tuhan ya orang Kristen ini, kenapa dia masih berdiri di depan pintu kah? Sampai 3 kali itu saya tengok-tengok ke pintu itu, nanti suara saya lembut, iyo, saya mau ikut. Baru saya haleluya. tengok ketiga kalinya sudah tidak ada. Disitulah Oh, saya punya badan itu langsung seperti disiram air keringat dingin itu basah semua badan saya karena ketakutan pikiran saya pasti orang tua mau oke. bunuh saya Mhm. keluarga saya orang
saudara saya laki-laki itu pasti. Ya, ya. Di situ. Tapi yang saya mau tanyakan, Ibu ketakutan histeris atau ketakutan ada seperti semacam kesejukan begitu? Artinya memang takut tapi sepertinya ada sesuatu yang berbeda dengan takut biasa, Bu. Ini yang saya mau tanyakan. Ketakutan itu bercampur dengan rasa nyaman di hati. Oh, Jadi ini pikiran, telinga, mulut, hati itu berdialog. oke. Ini berbicara. Kenapa kau ikut? Kau akan dibunuh. Telinga ini masih ada suara. Ikutlah di jalanku, engkau akan sembuh dan selamat. Bibir mulut saya, pasti saya dibunuh. Saya punya papa pasti bunuh saya punya kakak pasti bunuh saya. Hati saya, Betul. Kenapa kau tidak mau ikut, sedangkan kau sudah sembuh. Jadi semua ini berbicara. Dalam tubuh saya ini, keempatnya ini semua berbicara. Betul. Tapi hati saya ya, Ibu damai. Betul. Ya wajar, Ibu memang takut ya kan, kakek seorang haji, bapak seorang imam, siapa yang nggak takut ya menjadi seorang Kristen. Waduh, luar biasa. Nah, artinya teman-teman, jadi kita boleh melihat bahwa Ibu ini memang betul-betul disembuhkan oleh Tuhan, ya kan? Betul-betul disembuhkan oleh Tuhan, sehingga memang Tuhan dalam pertemuannya dengan Ibu Grace ini, Tuhan memang mengajak seperti di Matius pasal 11 ayat 28 gitu ya. Marilah kepadaku hai yang letih lesu dan yang berbeban berat ya. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, ini ajakan juru selamat kita ya. Artinya setelah ibu ini menempatkan masalah, sakit penyakit, dan Tuhan berikan ibu ini kelegaan, diberikan kesembuhan, dan paling terakhir dia mengajak ibu ini untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Haleluya. Luar biasa. Ada orang yang bertanya, Bu, karena pernah juga di YouTube saya, YouTube ya waktu kemarin-kemarin atau mungkin 2 tahun atau 3 tahun yang lalu ibu sempat bersaksi di sini. 2022. Betul. Nah, ada yang menanya, Pak Pendeta, sebenarnya Ibu Grace Natali itu 2020, Bu. Ya, sebelum COVID. Ya. COVID itu 2020 COVID. Betul. Nah, jadi ada yang nanya sama saya, Pak Pendeta, itu Ibu Grace Natali sebenarnya benar-benar asli Papua atau dari mana sih sebenarnya? Karena sepertinya Ibu Grace kulitnya nggak hitam-hitam juga. Silakan dijawab, Bu. Saya dari Poso, Sulawesi Tengah. Betul. Kakek saya Bone dari pihak papa, Bone Watampone, sama nenek. Kalau kakek dari mama dari Bajoe Balanipa. Seperti itu. Mereka merantau ke Poso. Jadi kami dilahirkan sudah besar di Poso. Dan saya merantau ke tanah Papua. Oke. Artinya boleh saya bilang sebenarnya asli Papua ya, Bu ya? Hanya karena memang tinggalnya di Poso kali ya? Atau bagaimana? Tidak, saya asli kalau menurut silsilah orang tua asli Makassar. Oke, Makassar. Sulawesi Selatan. Oke, ya betul. Luar biasa ya. Orang tua merantau ke tanah Poso. Jadi saya lagi yang merantau ke tanah Papua. Ujung Indonesia. Iya, betul. Saya juga di barat, Bu. Ibu di timur, saya di barat. Jadi kita harus menjaga NKRI ini dari barat sampai timur. Iya. Betul. Nah, jadi artinya sekarang itu Ibu benar-benar sendiri ya, Bu ya? Nggak ada yang menemani Ibu, anak nggak ada, keluarga nggak ada, semuanya ditinggal gitu ya? Kemarin anak sempat kesini 2022. Bulan 9 2022 dia sempat ke sini tinggal bareng sama saya di tempat sini
sama suaminya sama cucu. Oke. 2023 bulan 11 kemarin mereka pulang karena suaminya ada usaha bengkel di Sulawesi. Mhm. Tapi mereka Muslim, Muslim, tinggal di rumah ibu. tinggal dengan saya. Ini luar Saya buat biasa. ibadah di sini, mereka anak-anak bantu saya untuk persiapkan ibadah. Ini Saya luar jalan mau biasa. pergi ibadah, kadang-kala mereka ikut. Haleluya, dahsyat. Jadi kalau boleh saya tanya, sekarang posisinya ibu kan udah jelas-jelas ya, udah jelas-jelas apa namanya menjadi seorang pengikut Kristus. Tapi di awal-awal kalau saya boleh tahu, di awal-awal ibu memang mengambil satu keputusan menjadi pengikut Kristus itu, apakah memang keluarga ada perasaan atau malah mereka ingin mencelakakan ibu atau bagaimana? Artinya mereka tidak senang, apakah ada perasaan seperti Memang itu? tidak Lalu senang. bagaimana dengan keadaan yang sekarang? Mereka memang tidak senang. Karena Mhm. ya satu hal, saya sendiri kan anak bungsu Oke, anak bungsu dari seorang imam, dari cucu seorang haji. imam, cucu Oke. haji yang taat dengan mengaji, duduk dengan nenek, Oke. tidur dengan nenek. Tiba-tiba saya ikut Kristus. Nah, Hmm. jelas keluarga terpukul dan sangat benci saya, sangat Oke. dibenci. Bahkan Mhm. saya dikeluarkan dari daftar keluarga, tidak dapat Oke. warisan apa-apa. Jangankan Oh, saya pribadi, saya anak-anak saya tidak dapat. wah, kasihan juga ya. Jadi gimana perasaan perasaan anak-anak ketika ibu harus ikut Kristus dan akhirnya mereka tidak dapat warisan dari cucu dari apa dari keluarga, bagaimana perasaan mereka? Apalagi ada Mereka laki-laki tidak, kali ya kan? mereka tidak pernah sedih, mereka tidak Mhm. pernah bagaimana lah perasaan mereka, nggak pernah merasa seperti itu, cuman selalu saya kuatkan. Lebih Tidak baik kita menyalahkan ibu? tidak Tidak pernah menyalahkan menyalahkan, ibu? tidak, tidak Oh, sama luar sekali, biasa. anak-anak tidak sama sekali menyalahkan saya, malah mereka menguatkan saya, dan Mhm. saya sama anak-anak saling menguatkan, dan saya didik anak-anak untuk jangan berharap dengan hal-hal seperti itu. Betul. Lebih baik kamu dapat hasil kerja sendiri, jeripaya kalian sendiri daripada kalian dapat itu. Nah, kalian kalau dapat itu, besok-besok keluarga akan menuntut kamu dapat ini, kamu dapat, mereka ambil sedikit-sedikit. Nah, apa? Lebih baik kamu punya sendiri hasil keringat sendiri, hasil kerja kalian sendiri, tidak ada yang orang mau gugat. Seperti itu saya ajarkan kepada mereka. Untuk jangan mengharap sesuatu dari orang Iya, tua. iya. Iya, Dan karena saya tetap tanya ini ada aja Bu, ada aja yang sampai sekarang kalau nggak salah saya juga lupa sih siapa apa namanya yang dulunya seorang muslim jadi Kristen tapi mereka benar-benar tidak lagi mengharapkan apa namanya yang sudah jadi Kristen ini bisa berkomunikasi dengan mereka. Bahkan mereka benar-benar bermusuhan begitu. Tapi saya lihat Ibu beda ya. puji Tuhan, mereka sudah terima dengan kuatnya saya Hmm, berdoa sama Tuhan untuk buka hati amin. mereka, jangan Tuhan kerahkan, karena kita di dalam Tuhan ini, Tuhan mengajarkan kasih. Kita saling Ya, mengasihi, saling mengampuni. Apapun perbuatan mereka, saya terima dengan diam saja. Ada waktu Tuhan untuk mereka. Dan itu terbukti. Mereka sendiri yang hmm, hubungi. Saat itu tante meninggal, adik dari mama meninggal. ya, Dan itu ada berkat sedikit di saya kirim buat mereka. ya, Saya ada berkat sedikit, luar saya biasa. kirim buat mereka. Uh, apa yang mereka butuhkan, saya bilang cuman sebatas ini yang bisa saya berikan. Toh kalau kalian mau terima, kalau memang kalian tidak terima tidak apa-apa juga. Tapi mereka kan butuh, mereka Hmm. terima. Dan Dan komunikasi kirimkan sama rekening. kakak-kakak sudah baik. Iya, Puji Tuhan. sudah baik. Orang tua juga sering tanyakan saya keadaan saya sama anak-anak saya. Apakah kamu masih komunikasi sama mama? Kenapa mama tidak pulang?
Seperti itu Papa sering tanya. Ya, anak-anak Dan jawab, Mama tidak pulang, Mama ada masih tinggal di sana, dan Mama dipercayakan untuk jaga lokasi orang Cina. Jadi Mama ada kerja di sana. Dan kira-kira pernah nggak mereka mengajak Ibu untuk kembali ke Islam? Kan ada saja seperti begitu, Bu. Tidak. Oh, tidak ya. Karena gini kan, kalau misalnya kita melihat seorang Abi Saifuddin Ibrahim, walaupun memang sekarang luar biasanya Pak Saifuddin Ibrahim, tetapi tetap saja anak-anaknya ya merindukan Abi Saifuddin untuk boleh kembali menjadi Islam. Tidak. Ibu nggak pernah diminta ya, nggak pernah diajak begitu ya? Tidak pernah. Oke, ini luar biasa sekali. Artinya kalau saya melihat begini, artinya memang benar-benar memberikan keleluasan kepada Ibu dan benar-benar mereka memahami kalau yang namanya agama itu adalah hak masing-masing gitu ya. Iya. Itu keren sekali. Tidak pernah mereka ajak. Malahan waktu Desember sempat mereka di sini Natalan sama-sama. Mereka Lebaran, saya rayakan sama-sama mereka, saya atur mereka baik-baik. Ibadah-ibadah keluarga saya adakan di rumah sini. Mereka anak-anak, anak mantu, cucu semua. Tidak ada komplain. Luar biasa. Saya duduk angkat pujian pagi. Mereka, kalau saya angkat pujian pagi, mereka duduk diam. Ikuti saja. Luar biasa sekali ya. Nah, jadi di komplek Ibu ada sekarang itu memang apa namanya? Apakah di situ ada gereja? Ada ya? Ada. Tempat Ibu tinggal sekarang ada gereja ya. Dan Ibu bekerja di mana Bu sekarang? Organisasi mana? GBI Evata. Oh, Gereja Betel ya? Iya. Oke, puji Tuhan. Tapi di situ ada juga masjid ya, artinya bercampur ya, ada juga masjid di daerah itu. Oke, luar biasa sekali. Nah, itu dia teman-temannya kesaksian yang sangat luar biasa dari Ibu Grace Natali, yang saya pikir ini ada hal-hal yang baru ya. Sebenarnya dulu udah pernah kita Ibu ini bersaksi di sini, tapi saya tidak menanyakan yang sedetail ini. Jadi baru kali ini saya menanyakan sedetail ini dan kita baru melihat, oh luar biasa rupanya sekalipun keluarganya dari kakeknya seorang haji, bapaknya seorang Islam, tapi kalau kita melihat dari anak-anaknya dan juga keluarganya yang lain, mereka tidak pernah memusuhi Ibu Grace Natali, walaupun memang di awal-awal mereka nggak senang begitu, dan itu adalah hal yang wajar ya, tapi setelah udah lama kemudian akhirnya mereka harus menerima. Nah, teman-teman, jadi di sini satu pertanyaan lagi Bu sebelum kita tutup, Ibu dengan menjaga rumah orang Chinese itu dan Ibu juga tinggal di rumah mereka, katakan di rumah punya mereka, apakah Ibu dikasih semacam salary atau gaji per bulannya atau bagaimana? Tidak ada. Oke, tidak ada. Hanya memang betul-betul dikasih fasilitas semacam. Oke. Dan Ibu tinggal di rumah milik mereka, orang Chinese? Semua peralatan seperti bahan-bahan di dapur, alat-alatnya seperti rice cooker, siapa yang beli Punya itu? saya. Mereka sediakan atau bagaimana? Punya saya. Berarti Ibu beli Punya sendiri? Saya. Lah, kalau boleh saya tahu, Ibu kan mengawasi itu. Lalu bagaimana Ibu bisa mendapatkan uang kalau Ibu harus mengawasi itu? Kerja di batu tela, cetak batu tela, Pak. Berarti Ibu kerja sebagai pencetak batu tela. Dan Ibu mendapatkan penghasilan dari pekerjaan itu berapa per hari? Itu hitungan papan, Pak. Per 2 minggu kita terima gajinya. Bongkar aja Bu, nggak apa-apa. Tapi cukup ya, cukup untuk kebutuhan Ibu ya? Ya, dicukup-cukupkan.
Oke, oke, Cukup teman-teman, itu. saya di Ya. sini nggak terlalu ingin apa namanya Ibu Grace untuk membongkar semuanya. Saya takut mungkin nanti Ibu Grace bisa lebih lebih menangis lagi. Jadi saya nggak mau lagi apa namanya tanya-tanya. Yang saya mau sampaikan di sini eh, bagi teman-teman yang rindu untuk memberkati, ya, yang rindu untuk memberikan semacam uh, persembahan kasih ya untuk Ibu Grace Natali, karena saya melihat beban, saya melihat pergumulan Ibu Grace Natali yang seorang diri, tidak punya rumah sendiri. Saya percaya banyak hal yang dibutuhkan oleh Ibu Grace, dan di sini memang beliau tidak mengeluh. Tadi dikatakan dicukup-cukupkan, tapi yang saya minta kepada Bapak Ibu saudara-saudari semua, di running text ini saya sudah menuliskan nomor rekening Ibu Grace Natali, ya, dan ini tidak dipaksa ya, ini tidak dipaksa. Bagi yang tergerak saja untuk memberkati Ibu Grace Natali, silakan mengirimkan donasinya di nomor rekening yang sudah saya taruh di running text atau di teks berjalan ini. Ya, saya percaya bahwa seberapapun yang Bapak Ibu berikan untuk Ibu Grace Natali itu sangat bermanfaat untuk Ibu Grace, dan tidak sia-sia kita memberi. Tuhan pasti akan membalaskannya kalau kita memang memberikannya dengan tulus dan ikhlas, ya. Jadi mungkin itu aja kali Bu ya. Saya tidak mau banyak tanya lagi. Mungkin ke depan deh, atau mungkin di chat di Japri di WA saya akan tanyakan soal ini ya. Oke Bu, mungkin itu aja Bu ya, dan kita sudahi. Ya. Terima kasih, Tuhan Oke. Yesus memberkati. Shalom. Selamat Shalom, Tuhan sore. Yesus memberkati. Selamat sore menjelang malam di Papua. Ya, shalom Ibu, shalom.